Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Michael dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 2. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan psikologi secara etimologis dan terminologi. Yang kedua itu daya ingat, memori secara jurnalis. Baiklah, yang pertama itu psikologi berasal dari kata Yunani kuno, psik, yang berarti jiwa atau pikiran, dan logos yang berarti ilmu secara etimologis. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari pikiran, perilaku, dan proses mental manusia. Sedangkan secara terminologi, psikologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dan proses mentalnya, termasuk bagaimana individu berpikir, merasa, dan bertindak dalam berbagai situasi. Hubungan antara ilmu psikologi dengan program studi komunikasi dan penyiaran Islam dapat dilihat dari berbagai aspek. Psikologi memainkan peran penting dalam memahami perilaku komunikasi manusia, termasuk dalam konteks komunikasi antar individu, kelompok, maupun dalam konteks penyiaran dalam program studi komunikasi. Pengetahuan psikologi membantu mahasiswa memahami motivasi, persepsi, dan respon audiens terhadap pesan komunikasi. Sementara konteks penyiaran Islam, psikologi juga dapat digunakan untuk memahami dampak pesan dakwah, motivasi audiens dalam menerima informasi keagamaan, serta strategi komunikasi yang efektif dalam menyampaikan ajaran Islam. Dengan pemahaman psikologi, program studi komunikasi dan penyiaran Islam dapat lebih efektif dalam merancang pesan yang dapat diterima dan dipahami oleh audiens target. Dalam analisis logis berdasarkan data empiris, dapat disimpulkan bahwa integrasi antara ilmu psikologi dengan program studi komunikasi dan penyiaran Islam memberikan kontribusi positif dalam pemahaman dan praktik komunikasi yang efektif. Data empiris menunjukkan bahwa pemahaman psikologi dalam konteks komunikasi dapat meningkatkan kualitas pesan dan interaksi antara individu maupun dalam kolaborasi antara psikologi, komunikasi, dan penyiaran Islam dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam upaya menyebabkan informasi nilai-nilai keagamaan secara efektif dan berkelanjutan. Mempelajari daya ingat atau kemampuan memori. Manfaat yang penting bagi seseorang aktivis jurnalis untuk mempelajari kemampuan memori atau daya ingat. Berikut adalah beberapa manfaatnya. Yang pertama itu mengingat fakta dan informasi. Sebagai seorang aktivis jurnalis, kamu akan sering berurusan dengan berbagai fakta dan informasi yang perlu diingat. Kemampuan memori yang baik akan membantu kamu mengingat dan merekam informasi penting untuk melaporkan berita dengan akurat dan lengkap. Yang kedua itu meningkatkan efisiensi kerja. Dengan memiliki daya ingat yang baik, kamu dapat mengingat jadwal kerja, tenggat waktu, dan detail penting lainnya. Hal ini akan membantu kamu mengatur pekerjaan yang lebih efisien dan menghindari kelewat batas waktu. Yang ketiga itu memperkuat wawasan dan pengetahuan. Dengan daya ingat yang baik, kamu dapat dengan mudah mengingat dan mengakses pengetahuan yang telah kamu pelajari sebelumnya. Hal ini akan membantu kamu memperkuat wawasan dan pengetahuan dalam berbagai topik yang relevan dengan pekerjaan jurnalistikmu. Yang keempat itu meningkatkan stabilitas
kredibilitasmu. Sebagai seorang aktivis jurnalis, kredibilitasmu sangat penting. Dengan memiliki daya ingat yang baik, kamu dapat mengingat sumber-sumber informasi yang pernah kamu temui sebelumnya, mengingat wawancara yang telah dilakukan, dan mengingat detail penting lainnya yang meningkatkan kredibilitasmu sebagai jurnalis. Yang kelima itu mempermudah proses penulisan. Dengan daya ingat yang baik, kamu dapat mengingat ide-ide yang telah muncul sebelumnya, mengingat kutipan yang relevan, dan mengingat detail penting lainnya yang akan memudahkan proses penulisan. Hal ini akan membantu kamu menghasilkan tulisan yang lebih berkualitas dan informatif. Mempelajari dan melatih daya ingat atau kemampuan memori adalah investasi yang berharga bagi seorang jurnalis. Dengan memiliki daya ingat yang baik, kamu dapat meningkatkan kualitas pekerjaan dan menjadi jurnalis yang lebih efektif dan profesional. Baiklah, sekian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.